Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada pertanyaan yang disodorkan kepada kami berkenaan dengan sisi syar'iyah atau sisi syar'i ruqyah jin cacing, yang sebenarnya ini sudah kami bahas ketika ditanya dulu ya awal-awal, dan kami jelaskan dalam video di channel kami juga, yakni berkenaan dengan apa itu ruqyah jin cacing ya, sudah kami bahas di sana, yang sebenarnya ini juga sudah dibahas oleh Syekh Abdul Rauf bin Halimah, di mana beliau mungkin lebih detail ya. Dan karena pertanyaan ini diajukan kepada kami, maka otomatis kami pun juga akan memberikan jawaban berkenaan dengan sisi syar'inya, yaitu ruqyah jin cacing ini ya. Baik. Berkenaan dengan ruqyah syar'iyah dengan metode jin catching ini ya, tentu kita harus melihat ada 6 atau 7 poin yang terdapat di dalamnya, dan harus kita cocokkan dengan sisi syariat atau apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat. Di antara dari 6 atau 7 poin, dan ini menjadi catatan penting atau menjadi sebuah rambu penting bagi yang mempraktekkan ruqyah syar'iyah metode jin catching ini ya. Apa di antaranya ya? Kalau kita lihat, kalau di zaman Nabi SAW, apakah ada fenomena kesurupan? Nah, ini sisi awal atau sisi mendasar, sehingga kemudian kita harus tahu apakah di zaman Rasulullah dulu ada kesurupan. Dan ternyata ada, sejak zaman Nabi dulu sudah ada fenomena yang namanya kesurupan. Jadi kesurupan ini satu hal yang ada dan tidak dinafikan, artinya ada. Dan sebagaimana juga pernah ada seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia mengatakan, waqalat inni usra wa inni atakashaf fada'ullaha li. Sesungguhnya aku sering kesurupan. Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa yang dimaksud dengan kata usra di sini itu adalah kesurupan. Kesurupan karena gangguan jin. Ya, jadi ada seorang wanita yang sering mengalami kesurupan. Ada juga yang mengartikan kejang-kejang, dan dalam penelitian kami selama ini, orang yang kejang-kejang ini ada campur tangan jin di sana. Ya, wallahu a'lam. Kemudian wa inni atakasyaf. Yang jadi masalah ketika kesurupan itu, aurat kami, aurat saya, kata wanita itu, terbuka. Fad'allah li, maka doakan aku. Maka ini akhirnya kemudian Nabi SAW menawarkan kepada wanita tersebut, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Rasulullah menawarkan, sesungguhnya Nabi mengatakan, jika kamu sabar maka bagimu surga, namun jika engkau ingin sembuh, saya akan memohon, berdoa kepada Allah untuk kesembuhan engkau. Ya, namun kemudian ternyata malah justru wanita ini meminta kepada Rasul, ya, bukan meminta kesembuhan, tetapi malah meminta saat kemudian terjadi kejang-kejang atau kesurupan tadi, supaya didoakan tidak tersingkap auratnya. Artinya masih ada dalam kesadaran. Ya, masih ada dalam kesadaran. Berarti ini ada ya dua tipe orang
di mana dia kesurupan, ada yang sama sekali tidak sadar, tidak mengetahui dirinya, artinya dikuasai penuh oleh syaitan, dikuasai penuh oleh jin, ya tidak ada kesadaran. Tapi ada juga yang kemudian dia kesurupan tetapi tidak sepenuhnya dia dikuasai. Nah, ini dalam metode ruqyah kami, ruqyah syar'iyah, metode jin catching ini, mediator catcher kami, kita tidak menamakan sekedar mediumisasi atau sekedar mediator, karena mediator itu bisa dua, mediator pasif, ada mediator aktif. Orang umumnya kesurupan, dia dikuasai 100% sehingga gak sadar apa yang dilakukan. Dia membuka aurat, dia membuka ini dan segala macam. Tetapi mediator catcher ini sudah dilatih untuk ketika kemudian jin itu masuk atau kesurupan, maka dia masih ada 40% kesadaran. Sehingga ingat, sehingga bisa ngontrol, sehingga bisa memenjarakan, sehingga bisa membuat jin atau syaitan tadi jerah. Jerah dalam hal ini adalah merasa dia ketahuan, ya, karena sifat jin itu sendiri sebenarnya kalau dia diketahui atau terlihat, dia malu, dia takut. Jadi jin itu juga sebenarnya ada rasa takut, ada rasa malu, ya, rasa tidak enak, rasa malu. Nah, ini jadi ini menunjukkan bahwa ada fenomena kesurupan itu. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, dakwah kepada para jin. Ada contohnya apa tidak? Nah, berkenaan dengan ini, ya, Nabi SAW berdakwah mengajak para jin untuk masuk Islam. Salah satunya pemberitaan ini disampaikan dalam surah Al-Ahqaf di ayat 29, insyaallah. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka mengatakan, diamlah kamu. Artinya jin satu terhadap jin lain, diam kamu untuk mendengarkan Al-Quran tadi. Ketika pembacaan itu usai, mereka kembali kepada kaumnya alias bangsa jin untuk memberikan peringatan kepada yang lain. Subhanallah. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Jin, ya, ayat 1, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran itu istimewa, menakjubkan. Dan ini juga yang dirasakan dengan kesadaran yang tersisa 40% tadi oleh mediator catcher kami atau istilahnya jin catcher kami. Itu merasakan ketika kemudian jin itu bersyahadat, lalu kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk dibekali, untuk disinari dengan nurullah, dengan cahaya-cahaya Allah SWT, maka dirasakan satu, ya, akan terasa nikmat, tidak sakit, tidak tertekan, dan terasa nyaman luar biasa karena ada hadirnya nur. Itu yang dirasakan oleh mediator catcher kami, sehingga kami bisa memberikan rasa aman. Bahkan kemudian mediator catcher kami merasa aman, ya, dengan adanya nur tadi, sehingga tidak bisa menyakiti jin tersebut. Ini berbeda kalau hanya sekedar mendatangkan jin alias mediumisasi yang terjadi, ya, pada beberapa show gitu kan, ada kan, ya, misalnya entah acara-acara macam-macam, ya, untuk acara, ya, semacam-macam lah di luar sana. Kalau di tempat kami ada istilah mungkin jaranan atau apa dan sebagainya, yang kesurupan di situ. Tidak ada maksud untuk kemudian mengislamkan jinnya dan membekali jin itu dengan nurullah, ya, dan sebagainya. Maka ini tentu pasti kesakitan orang tersebut. Bahkan kami juga merupakan atau mempraktekkan ruqyah direct to pasien, ya, ketika kami meruqyah langsung pasien, yang dimana pasien ini tentu yang namanya pasien
bisa jadi menjadi mediator pasif ya. Menjadi mediator pasif. Mediator pasif ini adalah yang kemudian kesurupan. Kesurupan ini kita sebut dengan mediator pasif. Ya, karena ketika diruqyah lalu kemudian jinnya memberontak, lalu kemudian nggak mau keluar ya, maka kesurupan. Maka ini kita katakan mediator pasif karena tidak terlatih, maka ini akan lelah luar biasa. Ya, bahkan sampai 3 hari kami pernah mensurvei, ada yang kesakitan, kecapean, kelelahan 2 hari sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai seminggu. Jadi ada yang sebagian mengatakan bahwa oh itu sakitnya jinnya. Memang betul itu jinnya yang sakit, tapi orangnya juga sakit, nyetrum gitu ya. Ini berbeda dengan mediator catcher kami. Makanya kemudian dalam satu sesi ruqyah ada beberapa pasien yang kemudian tertangani ya. Bagaimana itu, apa kelelahan? Tidak, dengan izin Allah SWT ya. Buktinya kemudian mediator catcher kami pulang dengan naik sepeda motor. Ketika ditanya apakah pusing dan sebagainya, tidak, alhamdulillah tidak, dengan izin Allah SWT ya. Jadi ini bukan sekedar mediumisasi ya, karena setelah itu juga mediator catcher kami juga kami arahkan bagaimana istiqomah, menjaga wudhunya, menjaga ibadahnya ya, menjaga zikirnya, membaca Al-Qur'annya dan sebagainya ya. Berbeda kalau dengan mediumisasi orang yang ternyata tidak sholat, kemudian mediumnya tidak menjalankan ibadah, tidak menunaikan wudhu sebelumnya dan sebagainya ya. Ini tentu dia akan kesakitan sebagaimana mediator pasif dan membahayakan bagi mediator pasif tersebut. Nah ini, jadi ruqyah jin catching ini tentu tidak sama seperti mediumisasi yang pada umumnya ya. Ini ya, jadi kalau begitu yang poin yang nomor 2 ini ada dakwah kaitan dengan jin, ada, jawabannya ada. Dan ini pun pernah dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ini dalam beberapa keterangan, diantaranya misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa di sana mengutip keterangan dari Ibnu Abbas bahwa ada jumlah 7 jin yang semuanya rajin ibadah karena berkah dari dakwah Nabi SAW, yang itu tersampaikan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 30 sampai ayat 32. Nanti bisa teman-teman baca dan kaji. Tapi yang jelas di situ pernah ada sebuah riwayat kisah di mana suatu malam, ya ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa suatu malam kami bersama Nabi SAW, tapi tiba-tiba kami kehilangan beliau, sehingga kami pun kebingungan di malam itu, sampai kemudian kami tunggu di pagi hari dan ternyata kami pun mendapati Nabi SAW datang dari arah Hira atau gua Hira ya. Kami pun segera menyambut beliau dan kami pun bertanya kepada Nabi SAW, kemana semalam itu? Kami bingung mencari di semak-semak dan segala macam, di balik batu dan segala macam, nggak ketemu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada seorang dari kalangan jin yang mendatangi aku. Aku pun pergi bersama dengannya dan aku membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Nabi mendakwahkan Al-Quranul Karim kepada mereka ya. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kemudian menceritakan melanjutkan ceritanya bahwa setelah kemudian Nabi SAW pergi bersama kami, maksudnya para jin itu, kami pun melihat ya, Nabi SAW kemudian pergi bersama kami pun melihat bekas mereka dan ada bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW mengatakan, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum. Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i itu akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak itu pun akan menjadi makanan dari binatang kalian atau jin dari kalangan binatang. Maka kemudian Nabi menyisipkan nasihat kepada para sahabat ya, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum.
janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan kemudian Imam Tirmidzi. Jadi ada ya di mana kemudian dakwah kepada jin. Kemudian yang ketiga, mengajak jin masuk Islam, memerintahkan jin untuk berdakwah juga kepada jin-jin yang lain. Ini pun juga ada. Ya, sebagaimana penjelasan kami yang nomor 2 ini menguatkan penjelasan yang nomor 2, poin nomor 2. Bahkan kemudian ada sebuah riwayat juga di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fa wallahi, bahwa maka demi Allah, li an yuhda bika rajulun wahidun khairul laka min khumrin na'am. Nah, jadi artinya sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraan engkau, maka itu lebih baik dari unta merah. Ini pahalanya. Bahkan di dalam surah Fussilat ya, ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini nih poin nomor 3 menguatkan dari poin nomor 2. Kemudian yang nomor 4 yaitu menangkap jin atau catching. Apakah ini ada? Nah, sebagaimana pernah juga kami jelaskan di video sebelumnya bahwa Abu Hurairah pernah menangkap jin yang berwujud anak-anak yang tidak sempurna, tangannya masih seperti tangan anjing. Ya, ketika kemudian ditanya, jadi sempat tanya-tanya ya Abu Hurairah ya bahwa jin itu, kamu ini anjing atau kamu ini jin atau manusia? Maka jin itu menjawab, aku ini jin. Di kalangan kami ada yang lebih hebat ya daripada kami. Dan kemudian dia mencuri harta atau mau mencuri kurma zakat itu ya. Dan kemudian kata Abu Hurairah, kalau begitu kamu akan aku bawa kepada Nabi. Kata dia, jangan, tolong jangan dilaporkan aku kepada Nabi. Nah, ini memang aku butuh. Jadi makanan ini aku sangat butuh dan keluarga aku sangat butuh. Lalu kemudian karena Abu Hurairah ini kasihan, dilepas. Ya, ketika kemudian dilepas, maka kemudian Rasulullah mengetahui perihal itu. Dan ketika Abu Hurairah menceritakan hal tersebut, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka. Ya wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu semalam? Ya, lalu kemudian Rasulullah sempat mengatakan, setelah diceritakan oleh Abu Hurairah begini ya, ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Jadi kata Rasulullah bahwa ini dia bohong dan dia akan datang kepadamu. Nanti malam dia akan datang lagi kepadamu. Ya. Jadi kaitan dengan hal ini, semestinya kan kalau memang Rasulullah melarang ya, dalam arti berbicara ya, atau melarang untuk ini apa ya istilahnya, ngobrol atau berbicara dengan jin, atau bahkan kemudian melarang untuk menangkap jin, itu harusnya kan kemudian bunuh saja jin itu atau usir aja jauh-jauh begitu ya. Tapi ternyata Rasulullah memberikan isyarat bahwa nanti malam dia akan datang lagi. Dan nanti malam dia akan mendatangimu. Artinya dia akan datang lagi, akan mencuri lagi. Nah, gitu, dia berdusta dan nanti malam dia akan kembali. Dan ternyata betul ya, hal itu terjadi, terulang lagi sampai kemudian 3 kali, sampai pada akhirnya Abu Hurairah diajarkan dengan ayat kursi, amalan ayat kursi. Lalu kemudian jin itu mengatakan bahwa apabila engkau membacanya di malam hari, engkau akan terlindungi dari golongan kami sampai pagi hari. Dan itu pun kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Jadi jin itu dilepaskan. Jadi yang ketiga kalinya jin itu dilepaskan, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mengatakan, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Jadi benar apa yang dikatakan oleh si jin tersebut, padahal dia adalah pendusta. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan bahwa pembicaraan terhadap jin, ya, ini poin yang kelima, berbicara dengan jin ya, seolah Nabi tidak melarang Abu Hurairah berbicara dengan jin sampai 2 atau 3 kali, sampai akhirnya kemudian beliau meminta pembenaran
Ya, cross check tentang amalan ayat kursi yang dibaca sebelum tidur di malam hari terlindungi sampai kemudian di pagi hari. Minta cross check. Apa benar ini ya Rasulullah? Ini jin yang ngajarkan ke saya. Apa benar ini ya Rasul? Dan Rasul mengatakan benar. Ya, itu benar, amalan itu benar. Kat sadaqah. Itu amalan itu benar. Ya, tapi dia pendusta. Artinya bahwa apa? Terhadap jin ini memang bisa jadi 50% benarnya, 50% kesalahannya. Nah, ru'yah jin catching ini sebenarnya meminimalisir kebohongan dari jin tersebut. Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Jadi mediator catcher itu dengan kesadaran 40% itu menjadi pengawas, ya. Menjadi pengawas. Kalaupun bohong, ada bohongnya. Mesti, tentunya mungkin bisa jadi bohong. Ada unsur bohongnya bisa jadi. Tetapi ini akan meminimalisir. Karena apa? Ini bukan kesurupan biasa. Tetapi di lapangan kami dapati kalau kemudian ru'yah direct dengan pasien, ya, kemudian kesurupan, ternyata jin itu dengan leluasa dia berbohong, katanya udah pergi, ternyata balik lagi, ya. Udah pergi balik lagi. Itu pernah kami alami beberapa kali, ya, beberapa kasus yang kami sudah alami ketika itu ruqyah direct to pasien, sehingga akan durasi akan sangat lama sekali, ya. Maka dengan metode di mana mediator catcher ini akan mempercepat eksekusi jin ini, di mana kemudian dia akan cepat untuk segera masuk Islam. Allah segera kemudian memutus ikatannya dari si dukun atau mungkin ikatan bukhul dan segala macam, dimudahkan. Ya, ini ya. Nah, ini yang kami alami dan yang kemudian kami praktekkan. Sehingga berbicara dengan jin di poin nomor 5 ini, ya, ini adalah boleh selama kemudian ada keperluan, ya, ada keperluan dan ada tujuan dakwah di sana, ya, mengajak jin tersebut untuk masuk Islam, mengenal keistimewaan Al-Quran dan mengenal Allah SWT lebih jauh lagi, dan mengarahkan kemudian mereka ke masjid untuk beribadah kepada Allah SWT. Di samping juga membebaskan rantai ikatan, ya, tawanan, di mana dia jin ini ada yang kemudian ditawan oleh dukun, diikat oleh dukun, diikat di dalam bukhul, diikat di dalam jimat, raja dan sebagainya. Bahkan terikat dalam nasab, ada yang kemudian terikat nasab. Jadi jin itu sebenarnya nggak mau dia terikat di dalam ikatan-ikatan itu. Termasuk ada juga yang terpaksa. Ini pernah jin itu mengatakan, kami ini sebenarnya terpaksa karena istri kami ditawan, gitu kata jinnya. Kami terpaksa mengerjakan tugas ini karena istri kami ditawan. Istri saya ditawan, ya, jadi maksudnya jinnya, ya, ditawan oleh dukun, diancam kalau nggak kamu bisa bunuh ini istrinya. Maka karena begitu cintanya, samalah seperti manusia, ya, akhirnya nekat juga jin ini kerjakan juga apa yang harus dia lakukan untuk menyakiti seseorang yang dituju atau yang dimaksud oleh si dukun. Subhanallah, ya, ini ada di dalam kenyataan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, menguatkan yang kelima, artinya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala melalui jin, ya, sehingga ayat yang berkenaan dengan itu surah Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka, kesesatan bagi mereka. Nah, yang terjadi ada juga proses mediumisasi, ya, kita lihat, ya, ada yang kemudian prosesnya itu dengan keris, dengan bunga, dengan air bunga dan sebagainya. Lalu kemudian malah justru mengagungkan mereka, bukan mengislamkan tapi malah mengagungkan mereka. Ya, gitu ya. Dengan kemudian dengan perkataan-perkataan yang macam-macam, ya. Karena memang tujuannya malah justru untuk minta tolong, gitu ya. Misalnya ada misalkan Mbah, dengan nada, ya, Mbah, kami minta tolong untuk menemukan ini. Kemudian berlalu begitu saja. Maka jin itu akan tambah semakin ini, ya, mentertawakan, ya. Jin itu akan semakin tambah semangat untuk membuat sesat orang tersebut. Dan ini ada proses mediumisasi seperti ini, ada. Jadi makanya kalau ruqyah jin catching ini sekedar dikatakan oh itu sama dengan mediumisasi, maka kami tentu tidak mengatakan demikian. Tidak sama, ya, berbeda, ya. Jadi itu sehingga para dukun itu juga ada sebagian yang menggunakan mediumisasi, ya, dan bahkan kemudian mereka berlindung, ya. Ada kasus seorang dukun yang memperlindungkan anak-anaknya dengan jin-jinnya. Apa yang terjadi? Dikhianati.
Anak-anaknya justru dijadikan bagian dari tumbal. Artinya apa? Digerogoti kesehatannya. Dan itu nampak di hadapan mereka ketika kita mohon kepada Allah, ya, supaya Allahu ya'lamu, kita baca beberapa ayat supaya memperjelas bagaimana pandangan mata si dukun ini, supaya jin yang ada di mata para dukun tidak mengelabui. Maka kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, singkap yang sebenarnya, ya Allah, apa yang terjadi pada anak dan cucunya. Dan ternyata yang terjadi, anak-anak cucu-cucu para dukun itu ternyata digerogoti kesehatannya oleh para jinnya sendiri, jin yang memelihara dia, dan bahkan anak cucunya dijagain, ya, artinya bahwa itu diperintahkan untuk jagain, ternyata dikhianati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya pesan ini juga perlu kami sampaikan kepada kami tidak benci, ya, secara fisik kepada para dukun, tidak, tetapi kami benci kaitan dengan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami tidak suka. Sehingga sifat kami ini adalah care, ya, and share, gitu ya, bahkan kemudian diskusi, ya, supaya kemudian para dukun bertobat, karena kasihan anak cucu. Bahkan kami membuat sebuah analisa, ya, bahwa kalau ada dukun, ya, yang masih aktif, ya, di perdukunan, atau yang baru belajar perdukunan, maka tolong bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda sebenarnya sedang membuat anak dan cucunya sendiri, atau bahkan pasangannya, 90% bahkan sampai 99% celaka. Dicelakai oleh jin-jinnya sendiri. Ya. Mungkin hanya 1% atau 10% aja menghasilkan dengan jalan itu pun dengan jalan maksiat, ya, artinya menyantet orang, memelet orang, ya, dan sebagainya. Berapa itu? Ya, gajinya atau bahkan upahnya berapa? Enggak seberapa dibanding dengan kesehatan yang dikorbankan dari anak cucu ini. Ya, lalu kemudian yang ketujuh adalah Allahus Samad, di mana peruqyah, ya, hendaklah kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini peruqyah adalah man istata'a ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka berilah manfaat kepada mereka, bantu. Ya, gitu ya. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Boleh menggunakan ruqyah selama tidak terjadi kesyirikan di dalamnya. Ya, sehingga dengan tujuan-tujuan rambu-rambu sebagaimana poin 1 sampai ke 7 ini, ya, di mana koridor kita adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Koridor kita bahwa ruqyah ini bukanlah penyembuh, Allah lah yang maha penyembuh, Allah lah yang maha penyelamat, Allah lah yang maha pelindung. Sehingga di dalam konsep awal kami ketika meruqyah selalu membaca ayat-ayat perlindungan agar jin itu tidak bisa berbuat sesuatu yang aniaya terhadap kami. Makanya ada sebagian sahabat atau teman-teman yang bertanya, kenapa ketika kemudian jin itu datang dan merasuki mediator, lalu kemudian dengan mudah, ya, bisa langsung diislamkan? Maka ini tentu satu, yang pertama jelas itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilihat oleh jin tadi itu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka takut. Kenapa? Ada yang kemudian jin melihat bahwa di hadapan kami ada api. Ada yang kemudian ketika kami menunjuk begini, ya, maka kemudian mereka melihat tombak, melihat pedang, melihat busur dan segala macam, sehingga mereka langsung itu. Sehingga ada sebagian yang meragukan, ada sebagian yang mengatakan, wah, itu jangan-jangan cuma drama, itu jangan-jangan cuma semacam apa ya istilahnya, drama dan sebagainya. Tidak, wallahi tidak, itu bukan sama sekali, ya, bukan drama, itu nyata, ya. Jadi yang pernah menyaksikan langsung atau yang pernah datang, ya, sebelum himbauan pemerintah untuk stay at home, ya, maka betul nyata bahwa kesurupan itu tidak dibuat-buat, benar-benar kesurupan. Ya, bahkan sudah banyak di antara pasien-pasien kami yang kemudian merasakan bahwa betul-betul nyata, ada yang muntah, reaksinya sama seperti ruqyah, ada yang muntah, ada yang kemudian ada merinding, ada yang kemudian pusing dan segala macam, proses di mana kemudian jin itu keluar, proses penghancuran sarang-sarang jin itu kemudian hancur. Maka ada yang mengalami reaksi-reaksi seperti itu. Jadi oleh karena itu, inilah rambu-rambu di mana kemudian ruqyah syar'iyyah, metode jin catching ini betul-betul sesuai dengan syariat, ya. Nah, dan bagi teman-teman yang kemudian masih istilahnya, ya, ragu atau bahkan kemudian ini, ya, tentu silakan tetap, ya, kami tetap pada prinsip kami menjalankan ruqyah syar'iyyah metode jin catching, ya, di detasemen terapi Quran ini. Saya sebagai penanggung jawabnya, dan tentu apa yang kami sudah dengarkan, simak dari Ustadz atau dari Syekh
Abdul Rauf bin Halimah ini benar-benar juga meneguhkan hati kami untuk mempraktekkan ruqyah metode ini, karena kami pun dulunya juga menggunakan ruqyah syariah metode direct, dan ini tetap kami lakukan kalau kemudian ada yang dimana kasus-kasus tertentu ya. Namun bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak setuju juga tidak apa-apa, kami menghormati ya, dan tidak ada perselisihannya karena ini perkara furu'iyah saja, bukan perkara usul ya. Maka tidak apa-apa ya, kami tetap menghormati pendapat-pendapat tersebut, artinya yang tidak setuju ya. Demikian saya mohon maaf ya atas kurang lebihnya dari penjelasan ini. Selebihnya itu dari kelemahan-kelemahan saya, dan kalaupun ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya saya pribadi dan keluarga saya. Demikian, mohon dimaafkan atas semua kesalahan, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.